pasti dia akan buat planning, dia tidak boleh kelewatan. Yang lain boleh saya korbankan, ini tidak. Ini karena apa? Adanya variatif dalam penyampaian. Tapi kalau yang monoton, tiap hari itu saja sampaikannya, caranya gitu saja, terus pasti orang akan jenuh. Karena sebagai seorang dai harus pandai memahami bahwasanya rasa jenuh itu adalah ancaman. Antum sendiri pasti merasa jenuh tatkala harus berceramah setiap hari, apalagi orang lain. Karena ya khonah hebai, poin-poin yang saya angkat ini hanya sebagian kecil dari kiat-kiat Nabi SAW. Seperti yang antum lihat, semuanya saya sarikan dari hadis Nabi SAW atau ayat. Ini adalah sebagian kecil dari kiat-kiat Nabi SAW dalam berdakwah yang selama ini belum banyak diungkit, belum banyak diungkap oleh masyarakat kita, oleh dai-dai kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa meneladani hikmah dalam dakwah Rasulullah SAW yang tercermin dari praktek-praktek dakwah yang telah dikemukakan di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan untaian kata-kata mutiara yang penuh hikmah. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk dia tidak bertanya, kenapa kamu ingin berzina? Tidak, karena sudah jelas berzina itu enak. Kenapa? Menambahkan syahwat, tidak tanggung jawab, habis itu pergi. Itu sudah bisa dipahami. Makanya Nabi tidak bertanya dengan langsung, tapi beliau sudah bisa memahami, memprediksi apa latar belakang pemuda ini ingin berzina. Maka beliau lawan dengan ego yang positif. Beliau berhasil menyelesaikan masalah dengan cepat, sederhana, simpel, dan hasilnya luar biasa. Jadi dalam mengorek tidak mesti harus dengan kata-kata, namun yang penting antum bisa menyelami kenapa. Kalau tidak bertanya, kalau tidak dengan qarain, dengan indikator yang lain. Kenapa kok ingin berbuat demikian? Kenapa melakukan seperti ini? Kita harus jeli membaca berbagai indikator-indikator yang ada. Ya, yang dari silakan Agus. Ya. Di sana ada seorang murid yang kadernya luar biasa. Kemudian dia kemudiannya berpikir juga dia terlambat, sehingga seakan-akan terjadi sebuah konsensus di antara para guru itu, kalau anak ini di kelas itu diam dan tidur itu lebih baik daripada dia bangun. Kemudian sikap-sikap seperti itu yang hampir selalu bersikap seperti itu akhirnya juga membuat sang anak ini semakin down, jadi nggak mau lagi bangkit. Kemudian anak berpikir waktu itu untuk memberikan mendorong anak ini supaya berbangkit gitu. Cuman akhirnya juga sebenarnya anak pandang dari karena tidak banyak ustadz atau pendidik yang mendorong. Jadi pertanyaannya, seandainya nanti seperti itu, ada seperti itu lagi, itu bagaimana sikap yang kita misalkan Ya, ada satu kesalahan yang dilakukan tanpa disadari oleh para ustadz, yaitu menutup peluang sukses bagi santrinya. Dan cara apa? Ketika dia gagal menghadapi seorang santri nakal, tiduran, dia bercerita ke ustadz lain, itu loh Ahmad itu, yang di pojok itu, Ahmad Ali itu, kerjanya tidur, sudah. Pokoknya kalau dia tuh sudah tidur aja kerjaannya, tidak ada harapan sudah untuk bangun. Disampaikan ke teman guru, teman ustadz. Akhirnya ustadz yang belum kenal pun, belum sempat ngajar pun, masuk ke kelas dengan image bahwa Ahmad Ali ini pasti akan tidur. Akhirnya ustadz kedua tidak ada semangat untuk berupaya menyelesaikan masalah. Kenapa? Dia sudah terpaku, terikat dengan doktrin ustadz tanpa sadar. Yang pertama tadi, saya sudah berusaha mati-matian, setengah mati saya mengusahakan dia bangun, tidak berhasil. Tapi teman-teman yang di sini tahun keempat yang sudah lulus, hanya mungkin tersisa Ibnu Abid yang di sini, namun dia tidak hadir di sini, melihat bagaimana upaya saya membangunkan teman yang di sini kalau di kelas kerjanya tidur. Dan subhanallah, bisa dikatakan 80% berhasil. Menjadikan ketika dia walaupun ngajar 2 jam dia tidur paling 10 menit.
itu pun tidak akan kelewatan. Sekedar dia mata dia semula mulai miring, pasti saya akan kerjai dia agar dia tidak tidur. Baik dengan saya suruh dia baca, atau saya jadikan dia objek ilustrasi dengan contoh sehingga dia sendiri tersenyum, tersipu malu, dan berbagai trik yang saya lakukan. Dan suatu hari ketika dia tidur, kelewatan saya tidak melihat, ternyata kecolongan tidur. Saya diam, wajah saya tandakan ke wajahnya. Saya biarkan dia tidur sampai dia terkantuk. Ketika terjaga melihat wajah saya di depan matanya, dap, hilang ngantuknya setengah jam lebih. Kenapa? Kaget. Itu salah satu trik untuk menghilangkan rasa ngantuk, sehingga ketika dia terbangun melihat wajah lah kok di depan mata, kaget ternyata wajah ustadznya, malunya luar biasa. Akhirnya sampai akhir pelajaran dia tidak ngantuk. Itu salah satu trik. Jadi banyak trik-trik, namun jangan mendoktrin sesama ustadz untuk memusuhi, untuk menutup peluang. Bisa jadi antum berusaha mati-matian tidak berhasil, tapi bisa jadi orang lain berusaha dan bisa. Makanya kalau ada anak nakal, jangan disampaikan ke ustadz lain kecuali dalam rangka musyawarah. Bukan hanya sekedar doktrin, anak itu nakal sudah, tidak ada harapan. Ustadz yang nanya akhirnya, oh iya ya, nakal memang dia, kayaknya tidak ada harapan. Oh, dia sudah berusaha setengah hati, setengah mati berusaha, tidak bisa kok. Apa yang saya buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk berusaha? Ini kesalahan. Karena seorang ustadz itu harus bijak. Kapan dia menceritakan? Masalahnya banyak di antara asatidzah, para doa, para guru, para pendidik paling hobi cerita kalau di kantor. Cerita ketika duduk bersama sesama pengajar, cerita adalah kenakalan anak. Sehingga itu seakan menjadi harga mati. Anak itu pasti nakal sudah. Kenapa? Setiap duduk pasti diceritakan dia nakal, akhirnya terpatrilah, terpakulah, dia itu nakal, tidak ada harapan. Sehingga pupuslah upaya ustadz untuk membenahi. Karena kita harus bijak. Perlu tidak disampaikan, kalau tidak perlu jangan disampaikan. Masih bisa diupayakan enggak? Upayakan sendiri, jangan diceritakan kepada orang lain. Sampai di antara kiat yang saya tempuh agar teman tadi yang tahun keempat yang di sini alhamdulillah sudah lolos dan berhasil karena tiduran, saya ketika dia tidur, tolong keluar bawa cermin. Ambil cermin ke sini. Saya suruh pegang cermin. Kalau dia tidur kan kejatuh cerminnya. Itu cermin dia sendiri. Saya tidak boleh kan dia bawa cerminnya orang. Ketika dia ngantuk, saya suruh pegang cermin, lihatlah wajahmu ketika ngantuk. Antum bisa bayangkan seorang talib belajar dengan megang cermin, melihat wajahnya sendiri. Segera ngantuk, dia melihat, ngantuk ya. Ketika dia ngantuk, cerminnya akan jatuh. Dia rugi sendiri. Rasa sayang terhadap cermin ternyata mengusir ngantuk. Itu trik-trik banyak yang bisa kita terapkan. Makanya kalau sampai ada nanti di kelas yang berani ngantuk di kelas saya ngajar, hati-hati, bisa saya suruh bawa cermin, suruh megang selama saya ngajar pakai cermin. Rasa sayang terhadap cermin itu menjadikan antum tidak akan ngantuk. Satu pertanyaan lagi ya, mendekati maghrib. Yang dari belakang. Dari belakang. Tidak ada? Baik, fadhil. Suka timbul saat rasa minder atau kurang pede. Bagi kita sahabat calon pengajar ini, padahal menurut orang lain dari teman bahkan dari guru-guru, sebenarnya kita ini punya potensi untuk jadi guru yang bagus, ya. Dari sisi akademiknya kita bagus, dari sisi muamalah, dari sisi lain kita punya potensi yang bagus. Cuman kadang rasa minder itu mengalahkan segalanya. Nah, bagaimana nasihat untuk menghadapi kita minder ini? Poin pertama di antara hal yang bikin minder adalah bayangan sendiri. Kita tuh sering terbelenggu oleh khayalan sendiri. Antum sebelum berceramah sudah membayangkan nanti bagaimana ya kalau lupa hadisnya. Belum berceramah saja sudah dipikirkan lupa. Akhirnya lupa beneran. Karena apa? Antum
tegang. Sebelum berceramah nanti gimana ya kalau ditanya pertanyaan yang sulit? Belum ditanya saya sudah berpikir sulit, akhirnya ditanya mudah pun terasa sulit. Terasa sulit. Sebelum terjun saja sudah takut. Ketahuilah semua yang baru itu pasti menakutkan terasanya. Nah, makanya antum sekarang harus mulai merubah persepsi. Harus dengan mengatakan semua yang baru itu menantang, bukan menakutkan. Saya harus berani menantang. Jangan pernah membuat doktrin bahwa semua yang baru itu menakutkan. Hapus itu dengan kata-kata semua yang baru itu menantang. Saya harus coba, beranikan. Kemudian yang kedua, di antara kiat untuk berceramah atau dalam seminar atau acara formal atau yang lain pendidikan agar menghilangkan minder. Pertama kali antum masuk ruang, hadir, berdiri di mimbar, banyak para khatib, para dai tatkala hadir di depan orang membuang pandangan ke atas, melihat ke atas, itu salah. Itu tidak menghilangkan grogi. Yang menghilangkan grogi adalah dengan menatap wajah yang orang terdepan. Lihatin satu persatu. Sapa kalau perlu. Gimana Pak? Gimana Mas? Terdepan. Itu akan hilang rasa grogi. Kenapa? Orang yang terdepan ini adalah pandangannya yang paling tajam dengan kita, terdekat. Sehingga kalau kita tidak pandang mereka, kita sibuk ke atas, kalau ternyata terpaksa ngeliat ke bawah, kita akan grogi. Ternyata ada Pak RT di situ. Sebelum antum terkejut, sebelum antum mulai ceramah, lihat dulu, oh Pak RT, oh Pak Lurah, oh Pak Camat, oh Fulan. Tahu, sehingga tidak shock. Shock di tengah ceramah itu hancur berantakan semuanya, habis data kita. Tapi sebelum berceramah, siapkanlah mental dengan lihat matanya. Semua yang antum katakan, lihatlah satu persatu. Secara serampang, gerak-gerak, oh Fulan. Lihat, bukan dengan jalan gitu, tidak. Bukan dengan orang curiga. Lihatlah kanan kiri, amati siapa kira-kira audien antum. Tatap wajahnya. Makanya belajarlah ketika berkomunikasi dengan orang untuk menatap pandangan mata. Itu kiat untuk menumbuhkan PD, kepercayaan diri. Jangan pernah lari dari memandang mata orang ketika berkomunikasi. Seringkali kita ketika berkomunikasi dengan orang, ketika dilihat matanya kita noleh, kita melihat ke bawah, melihat ke atas. Kenapa mesti lari dengan pandangan? Hadapi dan lihat lagi wajahnya dan matanya. Jangan takut. Biasakan memandang mata orang agar tidak mudah grogi. Salah satu yang bikin antum grogi adalah karena antum tidak terbiasa menatap mata orang. Jadi sebelum berceramah, sebelum berkhutbah, pandangilah mata audien. Lihat matanya. Sehingga tidak ada yang menakutkan. Saya yakin antum tidak ada yang grogi ketika melewati atau berceramah di depan orang tidur. Tidak ada yang takut. Karenanya pelatih ini kiat pertama. Kemudian kiat kedua, antum harus sadari bahwa tidak ada penceramah, tidak ada ustadz, tidak ada dosen, tidak ada guru yang langsung berhasil. Pasti pernah mengalami kegagalan. Namun karena mereka punya semangat untuk belajar, mereka tidak terbelenggu dengan kata-kata sukses. Saya harus sukses sejak sekarang. Tidak ada. Kata-kata sukses sejak sekarang ini yang menjadikan kita gagal. Kenapa? Kita terlalu berupaya untuk tampil perfect, tampil semaksimal mungkin sekarang juga. Tidak bisa. Karena semuanya itu harus, ceramah itu akan enak. Kalau seseorang yang terasa nyaman, kapan? Tatkala itu semuanya berjalan alami. Terkesan alami, tidak dibuat-buat. Orang yang pertama ceramah pasti gayanya dibuat-buat. Pasti dibuat-buat. Tidak, kalau dia sudah terbiasa, semua itu akan mengalir alami. Itulah gaya dia. Karena Nabi mengatakan innamal ilmu bita'allum wal ilmu mada bita'allum. Kalau orang bisa mau menjadi santun, sabar, tabah, itu harus dengan latihan. Makanya jangan takut gagal, namun siaplah berhasil. Cobalah kegagalan agar antum bisa berlatihlah. Dan kiat ketiga, jadilah orang yang siap mengakui kesalahan. Sejak antum ingin